persamaan difference order yang lebih tinggi. Pada delta kuadrat YT sama dengan delta dalam kurung delta YT sama dengan delta YT tambah 1 dikurang YT sama dengan YT ditambah 2 dikurang YT ditambah 1 dikurang YT ditambah 1 dikurang YT. Dan hasilnya sama dengan YT ditambah 2 dikurang 2 YT ditambah 1 ditambah YT. Jadi difference kedua dari YT dapat ditransformasikan ke dalam jumlah suku-suku yang melibatkan dua periode waktu yang lambat atau time lag. Karena ekspresi seperti delta pangkat 2 YT dan delta YT cukup sulit untuk dicapai. Kita akan mendefinisikan kembali persamaan difference order kedua sebagai persamaan yang melibatkan dua periode waktu yang lambat dalam variabel. Demikian juga persamaan difference order ketiga adalah suatu persamaan yang melibatkan tiga periode waktu yang lambat dan seterusnya. Pertama, mari kita memusatkan perhatian pada metode penyelesaian persamaan difference order kedua yang meninggalkan perumusan umum persamaan order yang lebih tinggi pada bagian ini untuk menjaga agar lingkup diskusi dapat diatur. Selanjutnya, persamaan difference linear order kedua dengan koefisien konstanta dan suku konstanta. Suatu variabel dari persamaan difference order kedua yang sederhana yaitu berbentuk YT ditambah 2 ditambah A1 YT ditambah 1 ditambah A2 YT sama dengan C. Anda akan mengenali persamaan ini sebagai linear non-homogen dan dengan koefisien konstanta 1, A1 dan A2 sesuai suku konstanta C. Penyelesaian khusus. Seperti sebelumnya, penyelesaian pada 18.1 diperkirakan akan mempunyai dua komponen. Penyelesaian khususnya yaitu YP yang menggambarkan tingkat ekuilibrium intertemporal dari Y dan fungsi komplementer YC yang menyatakan penyimpangan dari ekuilibrium untuk setiap periode waktu. Penyelesaian khusus yang didefinisikan sebagai setiap penyelesaian persamaan yang lengkap kadang-kadang dapat diperoleh cukup dengan mencoba menyelesaikan dari bentuk YT sama dengan K. Dengan mensubstitusikan nilai konstanta Y ke dalam 18.1, kita dapatkan yaitu K ditambah A1 K ditambah A2 K sama dengan C. Dan K sama dengan C per 1 ditambah A1 ditambah A2. Jadi selama 1 ditambah A1 ditambah A2 tidak sama dengan 0. Integral khusus adalah YP sama dengan K sama dengan C dikurang per
A1 ditambah A1 ditambah A2. Dalam kasus A1 ditambah A2 tidak sama dengan min 1. Ini pada 18.2. Selanjutnya kita coba contoh soal, yaitu menyelesaikan kasus dari YT ditambah 2 dikurang 3 YT ditambah 1 ditambah 4 YT sama dengan 6. Di sini kita mempunyai A1 sama dengan min 3. Berarti A1 sama dengan min 3. Dan A2 sama dengan 4. Dan C sama dengan 6. Karena A1 dan A2 tidak sama dengan tidak sama dengan min 1, penyelesaian kasus dapat diperoleh dari bentuk 18.2 sebagai berikut. YP sama dengan 6 per 1 dikurang 3 ditambah 4 sama dengan 3. Kita dapat hasil ini yaitu karena dari rumus K sama dengan C per 1 ditambah A1 ditambah A2. C-nya itu 6, A1-nya sama dengan min 3, dan A2-nya sama dengan 4. Dalam kasus A1 ditambah A2 yaitu sama dengan min 1. Penyelesaian percobaan atau trial solution YT sama dengan K. T sama dengan K. Akan gagal yang kita harus mencoba YT sama dengan KT. Dengan mensubstitusikan yang terakhir ini ke dalam 18.1. Yaitu yang rumusnya YT ditambah 2 ditambah A1 YT ditambah 1 ditambah A2 YT sama dengan C. Dan mengakibatkan bahwa sekarang kita mempunyai YT ditambah 1 sama dengan K dalam kurung T ditambah 1 dan YT ditambah 2 sama dengan K dalam kurung T ditambah 2. Kita peroleh K T ditambah 2 ditambah A1 K T ditambah 1 tambah A2 KT sama dengan C. Dan K sama dengan C per dalam kurung 1 ditambah A1 ditambah A2 T ditambah A1 ditambah 2. Hasilnya sama dengan C per A1 ditambah 2. Karena A1 ditambah A2 sama dengan min 1. Jadi kita dapat menuliskan penyelesaian khusus sebagai YP dalam kurung sama dengan KT sama dengan C per A1 ditambah 2T. Dalam kasus ini A1 ditambah A2 sama dengan min 1 dan A1 tidak sama dengan min 2. Dan contoh berikutnya yaitu penyelesaian dari YT ditambah 2 ditambah YT ditambah 1 dikurang 2 YT sama dengan 12. Di sini kita dapatkan A1, kita ketahui A1 sama dengan 1, A2-nya
sama dengan min 2 dan C-nya sama dengan 12. Jadi kita dapat menggunakan rumus yang 18.2 tadi, yaitu YP sama dengan 12 per 1 ditambah 2T. Itu dari rumus YP sama dengan KT sama dengan C per A1 tambah 2T. Karena kita ketahui C sama dengan 12, A1-nya 1, dan 2 tambah 2. Dia hasilnya itu 4T. Penyelesaian khusus ini menggambarkan equilibrium yang bergerak atau moving equilibrium. Jika A1 dan jika A1 ditambah A2 sama dengan min 1, tetapi pada waktu yang sama A1 sama dengan min 2, yaitu jika A1 sama dengan min 2 dan A2 sama dengan 1. A2 sama dengan 1, maka kita bisa menerapkan penyelesaian percobaan dari bentuk YT sama dengan KT pangkat 2 yang menyatakan YT ditambah 1 sama dengan K dalam kurung T ditambah 1 pangkat 2 dan seterusnya. Seperti ini, dalam kasus ini penyelesaian khusus berubah menjadi YP berubah menjadi YP sama dengan KT pangkat 2 sama dengan C per 2 T kuadrat. Dalam kasus ini A1 sama dengan min 2, A2 sama dengan 1. Namun, karena rumus ini digunakan hanya untuk kasus tunggal dari persamaan diferens YT ditambah 2 dikurang 2YT ditambah 1 ditambah YT sama dengan C. Kegunaannya agak terbatas. Selanjutnya, fungsi komplementer. Untuk mendapatkan fungsi komplementer, kita harus memusatkan perhatian pada persamaan yang disederhanakan, yaitu YT ditambah 2 ditambah A1 YT ditambah 1 ditambah A2 YT sama dengan 0. Pengalaman kita dengan persamaan diferens order pertama telah mengajarkan bahwa ekspresi ABT memainkan peran utama dalam penyelesaian umum atas persamaan seperti itu. Oleh karena itu, mari kita coba penyelesaian dari bentuk YT sama dengan ABT, yang secara alami menyatakan bahwa YT ditambah 1 sama dengan AB pangkat T ditambah 1 dan seterusnya. Sekarang merupakan tugas kita untuk menentukan nilai A dan B dengan mensubstitusi penyelesaian percobaan ke dalam 8.3 itu pada persamaan ini. Persamaannya menjadi AB pangkat T ditambah 2 ditambah A1 AB pangkat T ditambah 1 ditambah A2 AB pangkat T sama dengan 0. Atau sesudah mencoret faktor umum atau yang tak 0 ABT, itu hasilnya itu B pangkat 2 ditambah A1B ditambah
A2 sama dengan 0. Persamaan kodrat ini yaitu persamaan karakteristik pada 18.3 atau 18.1 yang dapat dibandingkan dengan angka. Menyelesaikan dua akar karakteristik yaitu B1, B2 sama dengan min A1 lebih kurang akar A1 pangkat 2 dikurang 4 A2 per 2. Yang masing-masing dapat diterima dalam penyelesaian AB pangkat T. Dalam kenyataannya, B1 dan B2 keduanya akan muncul dalam penyelesaian umum dari persamaan diferens yang homogen karena seperti dalam kasus persamaan diferensial, penyelesaian umum ini harus terdiri dari dua bagian yang bebas secara linear, masing-masing dengan konstanta arbitrer pengali sendiri. Kasus 1 atau akar real yang berbeda. Bila A1, 2 besar dari 4A2, akar kodratnya dalam 18.4 adalah bilangan real. Dan B1 serta B2 adalah real dan berbeda. Dalam peristiwa itu, BT1 dan BT2 adalah independen atau bebas secara linear, dan fungsi komplementer dapat ditulis sebagai kombinasi linear dari ekspresi tersebut, yaitu YC sama dengan A1 B1 pangkat T tambah A2 B2 pangkat T. Anda harus membandingkannya. Marilah kita coba contoh soal. Penyelesaian dari YT ditambah 2 ditambah YT ditambah 1 dikurang 2 YT sama dengan 12. Persamaan ini mempunyai koefisien A1 sama dengan 1 dan A2 sama dengan min 2. Akar karakteristik dapat diperoleh dalam bentuk B1, B2, yaitu B1 sama dengan 1, B2 sama dengan min 2. Jadi, fungsi komplementernya adalah YC sama dengan A1, B1 pangkat T ditambah A2, B2 pangkat T. Itu hasilnya YC sama dengan A1 dalam kurung 1 karena B1-nya 1 di pangkat T ditambah A2 dalam kurung min 2 karena B2-nya min 2 pangkat T. Jadi hasilnya A1 ditambah A2 kurung min 2 pangkat T. Karena dalam contoh ini penyelesaian kasus yang persamaan diferens yang diberikan telah diperoleh berupa YP sama dengan 4T pada penyelesaian yang tadi. Maka kita dapat menulis penyelesaian umumnya sebagai yaitu YT sama dengan YC ditambah YP sama dengan A1 ditambah A2 kurung min 2 pangkat T ditambah 4T.
Masih ada dua konstanta arbitrer A1 dan A2 yang akan dipastikan. Untuk menyelesaikan ini diperlukan dua kondisi awal. Misalnya kita diberikan Y0. Y0 sama dengan 4. Dan Y1-nya sama dengan 5. Jadi dengan menetapkan T sama dengan 0 dan T sama dengan 1 berturut-turut dalam penyelesaian umum kita dapatkan Y0 sama dengan A1 ditambah A2. Y1 sama dengan A1 dikurang 2 A2 ditambah 4. Kalau ini sama dengan 4 berdasarkan kondisi awal pertama. Kalau yang Y1 sama dengan 5 berdasarkan kondisi awal kedua. Konstanta arbitrer dapat dipastikan adalah A1 sama dengan 3 dan A2 sama dengan 1. Penyelesaian definit atau yang pasti akhirnya dapat ditulis sebagai YT sama dengan 3 ditambah min 2 T ditambah 4 T. Selanjutnya kasus 2 yaitu akar real yang berulang. Bila A1 pangkat 2 sama dengan 4A2, akar kuadrat dalam 18.4 hilang. Dan akar karakteristiknya akan berulang. Yaitu hasilnya B 6 kurung sama dengan B1 sama dengan B2 sama dengan min A1 per 2. Sekarang jika kita nyatakan fungsi komplementernya dalam bentuk 18.5, maka dua komponen akan diringkas ke dalam satu suku, yaitu A1 B1 pangkat T ditambah A2 B2 pangkat T sama dengan A1 ditambah A2 dalam kurung dikurung B pangkat T sama dengan A3 B pangkat T. Ini tidak akan berhasil karena sekarang kita kekurangan satu konstanta. Untuk menyediakan komponen yang hilang, yang kita ingat kembali akan merupakan suku A3BT B pangkat T yang bebas secara linear. Cara yang sama yaitu mengalihkan BT dengan variabel T akan digunakan lagi. Oleh karena itu, suku komponen yang baru akan berbentuk A4 T B pangkat T. Bahwa ini bebas secara linear terhadap A3 B pangkat T adalah jelas. Karena kita tidak pernah dapat memperoleh ekspresi A4 TB pangkat T dengan melampirkan koefisien konstanta pada A3 BT, bahwa A4 TB pangkat T memang memenuhi syarat sebagai penyelesaian persamaan homogen, sama seperti A3 B pangkat T. Dapat dengan mudah dibuktikan dengan mensubstitusikan YT sama dengan A4 T B pangkat T dan YT tambah 1 sama dengan A4 T tambah 1 BT tambah 1 dan seterusnya ke dalam persamaan tersebut. Dan tampak bahwa yang belakang ini akan menyusut menjadi identitas 0 sama dengan 0. Karena itu, fungsi komplementer untuk kasus akar yang berulang adalah YC sama dengan
A3 BT ditambah A4 TB pangkat T. Yang harus Anda bandingkan dengan persamaan 16.9. Sekarang kita coba contoh soal. Dari fungsi komplementer yaitu YT ditambah 2 ditambah 6Y T ditambah 1 tambah 9YT sama dengan 4. Koefisiennya menjadi yaitu A1 sama dengan 6 dan A2-nya sama dengan 9. Sementara angka karakteristiknya adalah B1 sama dengan B2, yaitu sama dengan min 3. Oleh karena itu kita dapatkan yaitu YC sama dengan A3 kurang 3T ditambah A4T dikurang 3T. Yaitu karena B-nya yaitu min 3, kita tulis min 3. Jika kita maju selangkah lebih jauh, dengan mudah dapat memperoleh YP sama dengan 1/4. Sehingga penyelesaian umum dari persamaan diferens yang diberikan adalah YT sama dengan A3 dalam kurung min 3T ditambah A4T min 3T ditambah 1/4. Jika diketahui dua kondisi awal, maka A3 dan A4 juga dapat diberikan nilai definit. Selanjutnya, kasus 3 atau akar kompleks. Dalam kemungkinan kasus 3. Dalam kemungkinan yang terakhir, A1 pangkat 2 kecil dari 4A2. Akar karakteristik adalah kompleks sekawan. Secara khusus, hal ini akan berbentuk B1, B2 sama dengan H lebih kurang UI. Di mana H-nya sama dengan min A1/2 dan U-nya sama dengan akar dari 4A2 dikurang A1/2/2. Jadi fungsi komplementernya sendiri menjadi YC sama dengan A1 B1 pangkat T ditambah A2 B2 pangkat T sama dengan A1 H ditambah UI pangkat T ditambah A2 H UI pangkat T. Seperti terlihat, YC tidak mudah diinterpretasikan, tetapi untunglah dengan bantuan dalil de Moivre yang diberikan dalam 18.23. Menurut penjelasan dalil tersebut, kita dapat menuliskan H lebih kurang UI pangkat T sama dengan R pangkat T cos theta T lebih kurang I sin theta T, di mana nilai R selalu diambil positif adalah itu R sama dengan H pangkat 2 ditambah
U pangkat 2 sama dengan akar dari A1 pangkat 2 ditambah 4A2 kurang A1 pangkat 2 per 4 sama dengan akar dari A2. Dan theta adalah ukuran radian dari sudut yang interferar, yaitu 0,2 pi, yang memenuhi kondisi dari cos theta sama dengan H R sama dengan AT per 2A2 dan sin theta sama dengan O per R sama dengan 1 dikurang A1 kedua per 4A2. Oleh karena itu, fungsi komplementernya dapat ditransformasikan sebagai berikut, yaitu YC sama dengan A1 R pangkat T cos theta T ditambah I sin theta T ditambah A2 R pangkat T dalam kurung cos theta T dikurang I sin theta T. Hasilnya sama dengan R pangkat T A1 ditambah A2 cos theta T ditambah A1 dikurang A2 I sin theta T sama dengan R T dalam kurung A5 cos theta T ditambah A6 sin theta T, di mana kita telah menerapkan simbol yang ringkas, yaitu A5 ditambah A1 ditambah A2 dan A6 sama dengan A1 dikurang A2 I. Fungsi komplementer berbeda dengan pasangan-pasangan diferensial dalam hal dua penting. Pertama, ekspresi cos theta T dan sin theta T telah menggantikan penggunaan cos UT dan sin UT yang terdahulu. Kedua faktor penggali R pangkat T yaitu satu eksponensial dengan basis R telah menggantikan ekspresi eksponensial natural E pangkat HT. Singkatnya, kita telah bergeser dari koordinat kartesius H dan U akan kompleks ke koordinat kutubnya R dan theta. Nilai R dan theta dapat ditentukan setelah H dan U diketahui. Juga memungkinkan untuk menghitung R dan theta telah langsung dari nilai parameter A1 dan A2. Asalkan pertama kita memastikan bahwa A1 pangkat 2 kecil dari 4A2 dan bahwa akar-akarnya benar-benar kompleks. Mari kita coba contoh soal. Yang pertama, YT ditambah 2 ditambah 1 per 4 YT sama dengan 5 dengan koefisien A1-nya sama dengan 0, A2-nya sama dengan 1 per 4. Ini membuat satu ilustrasi tentang kasus akar kompleks A2 1 kecil dari 4A2.
bagian akar yang nil dan imajiner adalah H sama dengan 0. Dan V sama dengan 1/2. Oh, berarti semua sebelumnya 1. Itu sama dengan V, bukan U. Selanjutnya dari R. R sama dengan 0 ditambah 1/2 pangkat 2 sama dengan 1/2. Karena nilai theta adalah nilai yang dapat memenuhi dua persamaan. Cos theta sama dengan H/R sama dengan 0. Dan sin theta sama dengan V/R sama dengan 1. Dapat disimpulkan bahwa theta sama dengan Pi/2. Akibatnya fungsi komplementer adalah YC sama dengan 1/2 pangkat T dan A5 cos Pi/2 T ditambah A6 sin Pi/2 T. Untuk memperoleh YP, mari kita coba penyelesaian konstanta YT sama dengan K. Dalam persamaan lengkap ini menghasilkan K sama dengan 4. Jadi YP-nya sama dengan 4. Dengan penyelesaian umum dapat ditulis sebagai YT sama dengan 1/2 T A5 cos Pi/2 T ditambah A6 sin Pi/2 T ditambah 4.